Di TKP perkenalan, bukan video di hotel ataupun homestay, di homestay. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Itu Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat, khususnya PPA, itu adalah korban, saksi korban yang pernah mengalami peristiwa yang sama, untuk menguatkan, mendukung bukti bahwa ada laporan yang pertama. Jadi proses penyidikan ini didasari oleh satu laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan, ya. Entah itu nanti apakah yang berikutnya yang sekarang sudah didata oleh KDD, apakah itu nanti melaporkan kepada kita dalam bentuk laporan polisi, itu cerita untuk berikutnya, ya. Pasti apapun nanti ke depannya, apabila dilaporkan kembali kepada kita akan proses. Tapi nanti kita melihat situasi yang berkembang. Ngerasain, saya Hindu, ya udah lihat dari tadi. Saya Hindu, saya sudah pintas ngerasain bahwa ada yang sukses, tapi dia lagi diangsut sama orang, dirusak sama seseorang. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya, itu bawaan dalam dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat, kalau enggak kamu akan sukses, percaya sama saya. Siapa nama kamu? Iko. Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil Aiko sih. Aiko, ya. Ini dah Aiko ya. Aku mohon sama kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya tak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa ikut. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan, sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu sumpah, tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani, kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Walaupun kamu kecilan dari saya, itu bahasa halusnya kakak itu. Kamu mau tobat, jangan nekat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan, kecuali kalau kamu minta maksudnya yang aneh-aneh, saya tidak bisa. Itu yang aneh-aneh itu apa? Ajaran sesat itu saya tak mau. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Nggak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu, luntur pupurannya. Nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bawaan. Tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini, baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Ngerasain, saya Hindu, ya udah lihat dari tadi. Saya Hindu, saya sudah pintas ngerasain bahwa ada yang sukses, tapi dia lagi diangsut sama orang, dirusak sama seseorang. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya, itu bawaan dalam dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat, kalau enggak kamu akan sukses, percaya sama saya.
Siapa nama kamu? Iko. Iko. Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil Aiko sih. Aiko. Ya. Ini dah Aiko ya. Aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang. Kamu pasti bisa itu. Kakak pasti bisa. Pertama kali kamu ketemu cowok, kakak tidak boleh nangis. Saya tidak senang kakak, jangan. Kakak harus kuat dengan cobaan yang kakak alami. Saya sudah bertubi-tubi ngalamin cobaan, sehingga saya bisa maju. Kakak harus bersama saya, bahkan harus melebihi saya. Saya tidak kenal kamu, sumpah. Tapi satu perjuangan kamu yang sangat luar biasa ya Allah. Saya berani kalau saya Hindu ya berani saya masuk Muslim hanya demi kamu. Ini bukan karena kebetulan. Kakak jangan sampai disakitin lagi. Cukup segitu kak. Walaupun kamu kecilan dari saya, itu bahasa halusnya kakak itu. Kamu mau tobat? Jangan nekat gara-gara hal sepele. Kamu pasti bisa. Apapun kamu minta saya bahkan bisa berikan. Kecuali kalau kamu minta maksudnya yang aneh-aneh, saya tidak bisa. Itu yang aneh-aneh itu apa? Ajaran sesat itu saya tak mau. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti. Tidak saya tahu di mana, entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu, luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin dirinya, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bawaan. Tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini, baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa. Tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya, lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi?